Pernah gak sih kamu nanya seseorang, "Kamu kenapa?" Terus dia cuma jawab, "Nggak apa-apa." Udah, sesimpel itu. Cuma 2 kata. Tapi anehnya, kadang 2 kata itu malah bikin kita makin penasaran. Bener gak? Karena kita tahu, atau setidaknya kita merasa tahu, kalau sebenarnya ada sesuatu. Cara ngomongnya beda, mukanya beda. Tiba-tiba jadi lebih pendiam. Terus ketika ditanya lagi, jawabannya tetap sama, "Nggak apa-apa." Nah, sebenarnya dia emang nggak apa-apa. Atau dia cuma nggak mau cerita. Dan lucunya, kita semua mungkin pernah ada di dua posisi itu. Pernah jadi orang yang bilang nggak apa-apa, padahal sebenarnya ada yang dirasain. Tapi mungkin kita juga pernah jadi orang yang bertanya, "Kamu kenapa?" Lalu benar-benar dijawab, "Nggak apa-apa." Masalahnya, kita nggak tahu harus percaya atau enggak. Harus ditanya lagi, atau cukup berhenti sampai di situ. Karena bisa aja dia sebenarnya lagi marah, bisa aja sakit hati, bisa aja pengen dimengerti tapi nggak tahu cara ngomongnya. Atau yang memang benar-benar nggak apa-apa. Dan menurutku, justru disitulah menariknya kata ini. Nggak apa-apa kelihatannya sederhana ya kan? Tapi maknanya bisa kemana-mana. Ada orang yang bilang nggak apa-apa karena dia masih marah. Ada yang bilang begitu karena capek ngejelasin. Ada yang berharap kamu sadar sendiri. Ada yang sebenarnya pengen ditanya lagi. Ada juga yang bilang nggak apa-apa karena dia sudah menerima keadaan. Dan ada satu jenis nggak apa-apa yang mungkin paling dingin ketika seseorang memang sudah nggak peduli lagi. Jadi kalau dipikir-pikir, satu kalimat yang sama bisa punya makna yang benar-benar berbeda. Nggak apa-apa yang diucapkan sambil tertawa bisa berarti beda dengan nggak apa-apa yang diucapkan sambil menghindari tatapan. Nggak apa-apa dari seseorang yang dekat sama kita juga bisa terasa beda dengan nggak apa-apa dari orang yang sebenarnya sudah nggak punya hubungan emosional apa-apa dengan kita. Kata-katanya sih sama, tapi keadaan di belakangnya beda. Dan mungkin kita sering melakukan satu kesalahan kecil. Kita terlalu cepat menganggap bahwa kita tahu arti dari perkataan orang lain. Misalnya seseorang bilang, "Aku nggak apa-apa." Kita langsung mikir, "Ah, dia pasti lagi marah." Terus kita mulai membaca ekspresinya, cara dia balas chat, berapa lama dia membalas pesan, sampai akhirnya kita bikin kesimpulan sendiri. Oh iya, dia pasti kecewa sama aku. Padahal, kita sebenarnya belum pernah benar-benar bertanya. Coba deh bayangin, ada teman kamu yang tiba-tiba berubah lebih pendiam. Kamu tanya, "Kamu kenapa?" Dia jawab, "Nggak apa-apa." Kamu tanya lagi, "Serius?" Dia jawab, "Iya." Nah, setelah itu kamu harus gimana coba? Tetap maksa dia cerita? Atau bilang, "Oke, kalau kamu butuh cerita nanti bilang aja." Kelihatannya sederhana, tapi dalam hubungan manusia, ternyata nggak sesederhana itu. Karena ada orang yang memang sedang terluka, tapi belum siap membicarakannya. Bukan karena dia nggak percaya sama kamu. Bisa jadi dia sendiri bahkan belum tahu apa yang sebenarnya dia rasakan. Kadang kita juga begitu ya kan? Ditanya, "Kamu kenapa?" Malah bingung mau jawab apa. Bukan karena nggak ada masalah, justru masalahnya terlalu banyak sampai nggak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya yang keluar cuma, "Nggak apa-apa." Dan ada juga orang yang bilang nggak apa-apa karena nggak mau kelihatan lemah-lemah. Dia sebenarnya kecewa, tapi dia merasa kalau dia mengatakannya, dia akan terlihat terlalu sensitif. Jadi dia memilih diam. Dia bilang, "Udah nggak apa-apa." Padahal di dalam kepala masih muter terus. Kejadian tadi siang masih dipikirin. Kata-kata tadi masih keinget. Bahkan mungkin sampai malam pun masih kepikiran. Tapi ada bagian yang menurutku lebih menarik lagi. Kadang seseorang bilang nggak apa-apa, bukan karena dia ingin menyembunyikan perasaannya, tapi karena dia berharap orang lain mengerti tanpa harus diberitahu. Misalnya seseorang merasa kamu berubah, terus dia kecewa. Kamu tanya, "Kamu kenapa?"
Dia jawab, "Nggak apa-apa." Tapi dalam hatinya mungkin dia berharap kamu sadar. Kamu tahu kan kenapa aku begini? Dia berharap kamu mengingat kejadian sebelumnya. Berharap kamu peka. Berharap kamu bisa membaca sesuatu yang nggak perlu dia katakan. Dan jujur aja, ini manusiawi. Kita semua mungkin pernah melakukan itu. Kita berharap orang yang dekat dengan kita bisa mengerti tanpa kita harus menjelaskan semuanya. Ya, karena kalau harus dijelaskan, rasanya jadi nggak tulus. Kalau aku harus bilang aku sakit hati, berarti kamu sebenarnya nggak sadar dong. Tapi di sini ada pertanyaan yang agak nggak enak. Apakah kita benar-benar boleh meminta orang lain memahami sesuatu yang nggak pernah kita katakan? Karena orang lain bukan pembaca pikiran. Mereka bisa sayang sama kita, bisa peduli, bisa mengenal kita bertahun-tahun. Tapi tetap aja, mereka nggak bisa tahu semua yang ada di kepala kita. Bahkan, kita sendiri kadang nggak ngerti apa yang kita rasakan. Mungkin kita berharap seseorang bertanya lagi, tapi dia menganggap jawaban kita serius. Ya, kita bilang nggak apa-apa, terus dia percaya. Kita malah kecewa karena dia pergi. Loh, kok dia nggak nanya lagi? Padahal, kita sendiri yang bilang nggak apa-apa. Dan disinilah nggak apa-apa bisa berubah jadi sesuatu yang agak rumit. Karena kata itu bisa menjadi cara kita melindungi diri, tapi di saat yang sama, bisa juga membuat orang lain nggak punya kesempatan untuk memahami kita. Kadang kita pengen dimengerti, tapi nggak mau menjelaskan. Pengen ditanya, tapi ketika ditanya, malah bilang nggak ada apa-apa. Pengen seseorang sadar, tapi kita juga nggak pernah memberitahu apa yang harus dia sadari. Makanya jangan sok bilang nggak apa-apa. Akhirnya dua orang sama-sama diam. Yang satu merasa, dia nggak peduli. Yang satunya lagi merasa, aku kan udah tanya. Dan masalah yang sebenarnya mungkin kecil, malah jadi panjang karena dua-duanya menunggu orang lain bergerak duluan. Tapi, tunggu sebentar. Jangan sampai kita kemudian menganggap semua orang yang bilang nggak apa-apa, sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu. Karena ini juga bisa jadi jebakan. Bisa aja memang nggak apa-apa. Iya, sesederhana itu. Kadang, kita terlalu terbiasa mencari makna tersembunyi, sampai lupa bahwa seseorang mungkin memang sedang mengatakan apa yang dia maksud. Dia bilang nggak apa-apa. Ya, mungkin memang nggak apa-apa. Dia sudah selesai dengan masalahnya. Sudah memaafkan, sudah menerima, atau mungkin masalahnya memang nggak sebesar yang kita bayangkan. Dan ini penting, karena terlalu banyak menafsirkan perasaan orang lain, juga bisa jadi bentuk lain dari ego. Kita merasa, aku tahu kamu sebenarnya gimana. Padahal dia bilang baik-baik saja. Kita bilang, enggak, kamu pasti marah. Terus dia bilang, enggak kok. Kita jawab, udah jujur aja. Nah, kalau sampai seperti itu, kita sebenarnya sedang mencoba memahami dia, atau malah sedang memaksakan versi kita sendiri tentang perasaan dia. Karena mungkin kita pernah berada di posisi yang sama, pernah bilang nggak apa-apa, dan orang lain terus memaksa kita mengakui bahwa sebenarnya kita marah. Padahal kita memang sudah selesai, kita cuma nggak mau membahasnya lagi. Dan akhirnya kita malah merasa nggak didengarkan. Jadi, kapan nggak apa-apa harus dipercaya? Menurutku, nggak ada jawaban yang selalu benar. Kita perlu melihat konteksnya, melihat hubungan kita dengan orang itu, melihat situasinya. Tapi yang paling penting, mungkin kita bisa bertanya sekali lagi tanpa memaksa. Beneran nih, nggak apa-apa. Kalau dia bilang iya, mungkin kita bisa jawab, oke, kalau nanti kamu pengen cerita, aku siap. Selesai. Nggak perlu mengorek-ngorek. Nggak perlu membuat dia merasa harus mengaku bahwa sebenarnya dia terluka. Karena memberi ruang kepada seseorang juga bentuk perhatian. Tapi di sisi lain,
Kalau kita yang sebenarnya sedang nggak baik-baik saja, mungkin kita juga perlu belajar mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan. Nggak harus langsung panjang, nggak harus menjelaskan semuanya. Bahkan mungkin cukup bilang, sebenarnya aku agak kecewa. Atau, aku masih kepikiran soal tadi. Aku belum siap cerita sekarang, tapi aku memang lagi nggak baik-baik aja. Menurutku, itu jauh lebih jujur daripada terus mengatakan nggak apa-apa, sambil berharap orang lain menebak sendiri. Karena mungkin kita sering lupa. Orang lain nggak akan selalu tahu apa yang kita rasakan kalau kita nggak pernah memberinya kesempatan untuk tahu. Dan ada satu bentuk nggak apa-apa yang menurutku jauh lebih dalam daripada sekedar menyembunyikan perasaan. Yaitu ketika seseorang memang sudah menerima. Dia mungkin masih ingat kejadiannya. Masih tahu bahwa dulu itu menyakitkan. Tapi sekarang, dia nggak lagi berusaha mengubah apa yang sudah terjadi. Nggak apa-apa, bukan berarti aku nggak pernah terluka. Bukan berarti yang kamu lakukan benar. Tapi mungkin artinya, aku sudah nggak mau hidup terus-terusan di dalam kejadian itu. Dan menurutku, itu beda banget. Karena memaafkan bukan berarti menghapus apa yang terjadi. Menerima juga bukan berarti kita setuju dengan semuanya. Kadang kita cuma sadar, ada hal-hal yang memang nggak bisa kita ubah lagi. Kita nggak bisa mengulang percakapan kemarin. Nggak bisa mengambil kembali kata-kata yang sudah terucap. Nggak bisa mengubah keputusan seseorang. Nggak bisa membuat masa lalu berjalan sesuai yang kita mau. Jadi akhirnya kita bilang, nggak apa-apa. Bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi karena kita memilih untuk tetap lanjutkan hidup. Dan ada satu lagi yang mungkin paling sulit dibedakan. Ketika seseorang bilang nggak apa-apa, karena dia memang sudah nggak peduli. Ini bukan marah, bukan juga sedih. Bahkan mungkin bukan kecewa. Justru kosong. Dulu mungkin dia akan bertanya, kenapa kamu begini? Sekarang terserah. Dulu mungkin dia akan menjelaskan panjang lebar. Sekarang, ya udah. Dulu mungkin dia ingin kamu mengerti. Sekarang, dia bahkan gak merasa perlu menjelaskan. Dan mungkin kalimat gak apa-apa yang satu ini terdengar paling tenang, tapi sebenarnya punya jarak yang paling jauh. Karena ketika seseorang masih marah, setidaknya masih ada sesuatu yang dia pedulikan. Ketika seseorang masih kecewa, masih ada harapan yang belum selesai. Tapi ketika seseorang benar-benar tidak peduli, mungkin memang sudah nggak ada yang perlu dibicarakan. Dan mungkin itu sebabnya kita nggak boleh terlalu cepat menyimpulkan arti nggak apa-apa seseorang. Karena bisa jadi kita salah membaca semuanya. Bisa jadi dia sedang menahan luka. Bisa jadi dia sedang menunggu kita bertanya lagi. Bisa jadi dia memang sudah memaafkan. Bisa jadi dia cuma sedang capek. Atau bisa jadi dia memang benar-benar nggak peduli. Dan kita nggak akan pernah benar-benar tahu kalau orang itu sendiri belum memilih untuk mengatakannya. Jadi mungkin pertanyaannya bukan cuma sebenarnya nggak apa-apa itu artinya apa. Tapi juga kenapa kita begitu ingin tahu apa yang sebenarnya yang ada di baliknya. Apakah karena kita peduli atau karena kita merasa bersalah? Karena takut kehilangan? Karena takut orang itu marah? Atau mungkin karena kita nggak nyaman dengan ketidakpastian. Karena terkadang kita ingin mendapatkan jawaban bukan supaya orang lain merasa lebih baik, tapi supaya kita sendiri bisa merasa tenang. Kita ingin tahu, dia masih marah nggak? Dia masih kecewa nggak? Dia masih sayang nggak? Dia masih peduli nggak? Dan ketika kita mendapatkan jawaban yang membuat kita tenang, barulah kita merasa semuanya selesai. Padahal mungkin perasaan orang lain bukan sesuatu yang harus selalu kita selesaikan. Kadang tugas kita cuma bertanya dengan tulus, mendengarkan kalau dia mau bicara, memberi ruang kalau dia belum siap, dan percaya ketika dia mengatakan bahwa dia memang baik-baik saja. Karena mungkin kedewasaan dalam sebuah hubungan bukan cuma soal seberapa peka kita membaca perubahan kecil seseorang, tapi juga soal kapan kita tahu harus mendekat dan kapan kita harus mundur sedikit. Kapan harus bertanya lagi, dan kapan harus menghormati jawaban.
Jadi, kalau suatu hari seseorang bilang ke kamu, nggak apa-apa, jangan langsung percaya. Tapi jangan juga langsung menganggap dia sedang berbohong. Tanya sekali lagi, benar cara dia menjawab. Terus, lihat situasinya. Dan kalau dia tetap bilang nggak apa-apa, mungkin kamu bisa bilang sederhana aja. Oke, kalau nanti kamu mau cerita, aku siap kok. Karena mungkin itu sudah cukup. Dan kalau kamu sendiri yang sering bilang nggak apa-apa, mungkin sesekali coba tanya ke diri sendiri juga. Aku beneran nggak apa-apa, atau aku cuma nggak tahu gimana cara bilang kalau sebenarnya aku terluka. Apakah aku pengen dimengerti, atau memang aku cuma butuh waktu? Apakah aku sudah menerima, atau sebenarnya aku masih berharap sesuatu berubah? Dan kalau jawabannya ternyata kamu memang belum baik-baik saja, nggak apa-apa. Serius, kamu nggak harus selalu terlihat kuat, nggak harus selalu bisa menjelaskan semuanya, nggak harus langsung tahu apa yang kamu rasakan. Kadang kita cuma butuh waktu untuk mengerti diri sendiri. Karena pada akhirnya, mungkin nggak apa-apa bukan cuma sebuah jawaban. Kadang itu adalah cara seseorang bertahan. Kadang cara seseorang meminta dimengerti. Kadang tanda bahwa dia sudah menerima. Kadang tanda bahwa dia sudah lelah. Dan kadang itu cuma berarti nggak apa-apa. Mungkin kita memang nggak perlu selalu mencari arti tersembunyi di balik setiap kata. Karena ada kalanya seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Dan ada kalanya seseorang cuma sedang berkata jujur. Yang bisa kita lakukan adalah memberi ruang untuk keduanya. Bertanya ketika memang perlu. Mendengarkan ketika dia mau bicara. Dan belajar percaya ketika dia bilang, nggak apa-apa. Mungkin kita nggak perlu selalu tahu apa yang sebenarnya ada di balik nggak apa-apa orang lain. Kadang cukup dengarkan, cukup kasih ruang, dan percaya kalau suatu saat dia siap, dia akan cerita. Tapi kalau ternyata kamu sendiri yang sering bilang nggak apa-apa, coba sekali lagi tanya ke diri sendiri. Aku beneran nggak apa-apa atau aku cuma udah terlalu terbiasa bilang begitu? Karena mungkin nggak semua luka harus langsung diceritakan. Nggak semua perasaan harus dijelaskan. Tapi setidaknya, jangan sampai kamu sendiri ikut percaya bahwa kamu benar-benar nggak apa-apa. Karena ada kalanya, kita bukan sedang baik-baik saja. Kita cuma terlalu terbiasa menyembunyikan bahwa sebenarnya kita sedang nggak baik-baik saja.